Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marina dari Prodi Agroindustri kelas A dengan NIM 23220600019. Di sini saya akan menjelaskan proses penanganan atau pengolahan sempol udang yang beku. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Proses dimulai dengan memilih bahan berkualitas. Udang segar digunakan sebagai bahan utama, memberikan rasa gurih dan kenyal pada sempol. Tepung terigu, tepung kanji, bawang putih, bawang merah, telur, dan bumbu seperti garam, merica, dan penyedap rasa adalah bahan pendukung yang penting untuk menciptakan rasa yang lezat. Pemilihan bahan yang tepat akan mempengaruhi kualitas sempol yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pembersihan udang. Udang yang telah dipilih dibersihkan dengan mengupas kulit, membuang kepala dan ekor, lalu dicuci bersih. Setelah itu, udang dicincang halus atau diblender agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Pembersihan udang yang maksimal akan menghasilkan sempol yang lebih higienis dan bebas dari kotoran. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan adonan. Udang cincang dicampur dengan tepung terigu, tepung kanji, telur, bawang putih, bawang merah, dan bumbu. Semua bahan diaduk rata hingga membentuk adonan yang kenyal dan tidak lengket. Adonan yang tercampur dengan baik akan menghasilkan sempol dengan tekstur yang pas dan rasa yang gurih. Selanjutnya, pembentukan sempol. Ambil sejumput adonan, bentuk menjadi bola atau silinder, lalu tusukkan pada tusuk sate. Pembentukan ini memastikan sempol matang merata saat dimasak dan mudah untuk dibekukan. Ukuran sempol yang seragam dan mempengaruhi hasil akhir, baik dari segi rasa maupun tekstur. Selanjutnya yaitu pemasakan atau perebusan dan pembekuan. Rebus sempol dalam air mendidih hingga mengapung, tanda bahwa adonan telah matang dengan baik. Setelah direbus, sempol segera dibekukan di dalam freezer. Pembekuan sempol sangat penting agar kualitasnya tetap terjaga sebelum digoreng atau dikonsumsi. Proses ini memastikan sempol bisa disimpan dalam waktu lama. Selanjutnya yaitu pengemasan. Sempol yang sudah beku dibungkus dengan plastik kedap udara atau kemasan vakum untuk menjaga kesegaran dan mencegah sempol saling menempel. Kemasan vakum saling membantu memperpanjang daya simpan sempol dan melindunginya dari kontaminasi. Pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas dan kebersihan produk. Dan kesimpulannya yaitu proses pembuatan sempol udang beku yang tepat memastikan kualitas produk akhir, pemilihan bahan berkualitas, pengolahan higienis, dan pembentukan yang baik menjaga rasa dan tekstur sempol. Pengemasan yang tepat mempertahankan kesegaran hingga distribusi. Setiap tahapan berperan penting dalam menghasilkan sempol udang beku yang lezat dan berkualitas. Baik, itulah tadi penjelasan proses penanganan atau pengolahan pada produk sempol udang beku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkuman moluska dan krustasea. Pengertian moluska. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak dan sangat beragam dalam bentuk dan ukuran. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari perairan air laut, air tawar, hingga daratan. Filum ini meliputi berbagai spesies seperti siput, kerang-kerangan, kiton, hingga cumi-cumi dan gurita. Sebagian moluska memiliki cangkang keras sebagai pelindung tubuh, sementara yang lainnya tidak memiliki cangkang sama sekali atau hanya memiliki cangkang internal. Sebagai filum terbesar kedua setelah arthropoda, moluska memainkan peran penting dalam ekosistem, baik sebagai pemangsa, pemakan detritus, maupun sumber pangan bagi banyak hewan lain. Selanjutnya yaitu pengertian krustasea. Krustasea adalah hewan akuatik atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin, yaitu krusta yang berarti cangkang yang keras. Ciri-ciri krustasea yaitu bertubuh bersegmen dan berkarapas, memiliki sepasang antena ganda, kaki bersendi dan bervariasi, dan sistem pernapasan berupa insang. Selanjutnya yaitu produk samping dari moluska, yaitu berbagai cangkang keras, chitin dan chitosan, pewarna, suplemen, bahan pengikat, dan bahan kosmetik.
Selanjutnya yaitu hewan krustasea yang dijadikan bahan pangan, yaitu udang windu, udang gala, rajungan, kepiting, dan lobster mutiara. Produk samping dari krustasea. Chitosan. Chitosan adalah polisakarida alami yang berasal dari destilasi chitin, yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Aplikasi sebagainya yaitu medis dan farmasi, pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Selanjutnya yaitu 9 prinsip dasar SSOP. Yang pertama yaitu keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan produk, pencegahan kontaminasi silang dari objek yang tidak bersih terhadap produk, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau higienis karyawan. Yang selanjutnya perlindungan produk dan permukaan yang kontak dengan produk dan kontaminan, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengendalian kondisi kesehatan karyawan, dan pest control. Selanjutnya yaitu faktor yang diperhatikan dalam GMP, yaitu seleksi bahan baku, penanganan dan pengolahan, bahan pembantu atau bahan tambahan pangan, bahan kimia, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Selanjutnya yaitu 7 prinsip HACCP. Yang pertama yaitu analisis bahaya dan identifikasi tindakan pencegahan. Yang kedua, identifikasi titik-titik pengendalian kritis. Ketiga, penetapan batas kritis. Keempat, penetapan prosedur pemantauan dan monitoring terhadap setiap CCP. Yang kelima, penetapan tindakan koreksi yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas kritis. Yang keenam, penetapan sistem pencatatan. Ketujuh, penetapan prosedur verifikasi. Adapun contoh SOP sebagai bagan tersebut. Selanjutnya yaitu ISO 22000-2018, Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang menggunakan pendekatan manajemen sistem dan persyaratan HACCP. Tujuannya adalah untuk menyediakan satu standar yang dikenal secara internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan yang dapat diterapkan dalam produk pangan. Baik, itulah tadi rangkuman mengenai moluska dan krustasea. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.